Halo semuanya, selamat datang di Poju Podcast 7. Bersama kali ini kita akan membahas topik terkait belajar bikin stres. Saatnya ubah cara pandang. Bersama aku, Elisaura Hermina, dan partner kece aku. Halo semua, kenalin aku Yosus Bina Jakob. Dan kali ini kita nggak cuma berdua doang nih, tapi kita punya dua teman yang keren ini untuk kita ajak diskusi bareng untuk ngobrol santai tapi bermakna. Boleh kali kenalan dulu kakaknya. Halo semuanya, nama aku Rasya Hasan dan partnerku Aku Alisa Salsabila. Wah, salam kenal nih Kak. Gimana kabarnya hari ini dan udah siap dan semangat gak sih buat ikut podcast kali ini? Kalau kabar aku sendiri sehat banget, terus semangat banget buat ikut podcast hari ini. Kalau Kak Alisa? Aku juga alhamdulillah sehat banget dan insya Allah semangat banget untuk podcast hari ini. Masya Allah. Nah, kira-kira kakak ini kesibukannya apa ya seminggu ini? Mungkin boleh sharing kali ya. Kalau aku sendiri, karena aku masih mahasiswa ya, jadi masih sama aja kesibukannya di akademik dan ini lagi pekan-pekan UTS aja sih Kak. Kalau Kak Rasya gimana? Kalau aku sendiri kurang lebih sama kayak Kak Alisa, lagi sibuk akademik aja di UTS sama lagi sibuk organisasi aja. Oke. Nah, biar nggak berlama-lama lagi, mungkin kita langsung aja kali ya masuk ke topik pembahasan kita kali ini. Kira-kira apa sih Kak yang akan kita bahas hari ini? Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan tingkat stres dalam dunia pendidikan nih, yang dimana kan hal ini sangat berpengaruh ya, dan juga kita akan kaitkan hal ini tuh dengan teori behavioristik dan teori humanistik. Oke, mungkin kalau kita ngomongin soal sekolah nih pasti masing-masing dari kita punya banyak pengalaman gitu ya. Ada yang baik, mungkin ada juga yang kurang mengenakan gitu. Mungkin kalau dari aku sharing sedikit, dulu yang aku ingat kalau ingat-ingat soal masa sekolah, dulu aku senang banget karena bisa ketemu teman-teman dari berbagai macam latar belakang. Jadi aku punya banyak kenalan, relasi, dan juga bisa punya pengalaman yang baru gitu. Dan untuk pengalaman yang kurang enak menurutku, aku sempat berselisih dengan guru karena ada satu guru yang terlalu ikut campur gitu dalam masalah pribadi aku dulu gitu. Mungkin kalau dari teman-teman punya pengalaman juga nggak untuk masa sekolah dulu? Aku dulu kali ya Kak, kalau dari aku sendiri setuju banget sama Kak Yosua kalau pertemanan sih salah satunya. Jadi kayak dari relasi-relasi itu berguna banget buat kita, apalagi kita di mahasiswi ini kan, mahasiswa ini, jadi masih kepake banget tuh pengalaman-pengalaman dan teman-teman dari masa sekolah. Kemudian kalau pengalaman buruknya, kebetulan aku sering menghadapi guru-guru yang mudian, kayak aduh itu gak enak banget kan, karena kalau gurunya udah mudian, jadi cara pembelajarannya beliau ke kita juga ngebawa banget kan. Jadi itu sih yang kurang enakin. Kalau Mungkin dari Kak Rasya boleh. Kalau hal senangnya udah pasti ya ketemu teman, terus kita main kan ada aja ya orang yang kalau misalkan di rumahnya diam, terus di sekolah tuh dia mengekspresikan dirinya gitu sama teman-temannya. Nah, aku salah satu orang yang kayak gitu, kayak jadi seneng banget kalau di sekolah ketemu teman-teman gitu. Terus kalau yang gak enakin mungkin ada kayak beberapa aturan yang kalau di aku dan beberapa temanku tuh yang merasa kayak peraturan ini tuh yang malah bikin kita tuh tertekan gitu loh, tapi bukan yang bikin ngedisiplin diri kita gitu. Jadi kayak agak kurang enaknya sih di situ sih. Mungkin kalau dari Kak Elisa. Mungkin kalau dari teman-teman semua membahas terkait pertemanan atau mungkin Kak Rasya bahas terkait peraturan gitu ya. Kalau aku sendiri sih mungkin dari sikap gurunya juga kali ya, hampir sama. Jadi itu kayak misal nih kalau kita melakukan sesuatu atau bisa menjawab pertanyaan gitu ya, contoh kecilnya itu tuh kita kan mendapat ujian ya Kak. Tapi kalau misal kita mungkin ya jawabnya itu salah atau mungkin kata-kata yang kita gunakan itu kurang tepat, biasanya itu ketika waktu itu tuh langsung diresponnya tuh dengan amarah atau mungkin nada yang bicaranya tuh tinggi ya, yang dimana itu kan membuat mungkin kita trauma, selain malu juga kayak takut gitu ya Kak untuk ngomong lagi gitu. jadi takut lebih segan juga ya sih. Soalnya kemarin di depan orang banyak ya, kan. betul. Nah
kalau dengar-dengar dari cerita kita semua gitu yang tadi udah kita sharing, pastinya kan ada pengalaman baik nih yang buat kita jadi happy gitu ya untuk sekolah dan merasa senang gitu. Tapi ada juga pengalaman yang mungkin kurang baik yang dimana mungkin dari aku sendiri juga kan merasakan trauma gitu, terus juga mungkin dari kakak-kakak gitu juga merasa kayak gak nyaman juga untuk sekolah gitu ya. Nah, jadi nih di sini aku dan Joshua punya sedikit video pendek yang akan kami tampilkan kepada teman-teman dan juga kakak-kakak untuk dilihat. Nah, mungkin lihat dulu videonya, berikut videonya. Mulai sekarang, kamu gak usah ikut pelajaran ibu. Keluar! Kamu dengerin ibu gak? Jangan kurang ajar ya. Saya laporin kepala sekolah kamu. Tolong nyalain loudspeakernya. Nyalain! Ngapain lu telepon gue? Monyet lu. Gak tahu apa. Gue lagi meeting. Oke? Lu udah buang waktu gue, tahu gak? Kapan sih lu gak bikin gue susah? Emang ya? Lu tuh gak bakalan bisa kayak Tommy sama Ian. Kalau gue bisa milih, gue gak mau punya anak kayak lu. Gue juga gak berharap dilahirin sama lo. Oke, nah tadi kita udah lihat videonya bareng-bareng. Aku mau nanya dulu kayak nih, dari pendapat teman-teman, kira-kira setelah melihat video itu apa sih tanggapan dari teman-teman terhadap video tersebut? Kalau tanggapan dari aku sih jujur kasihan dan miris ya sama anak murid tersebut, karena bisa dilihat dari dari videonya kalau misalkan ada alasan tersendiri gitu loh kenapa dia nggak fokus. Ternyata yang emang dia tuh punya masalah pribadi di rumah yang membuat dia ya ke bawah gitu sampai sampai sekolah tuh nggak fokus. Tapi yang responnya gurunya tuh yang ada bukannya nanya kamu kenapa, gimana perasaan kamu, gimana kenapa keadaan kamu, tapi yang kayak malah langsung ngejudge, langsung ngomel-ngomel gitu loh. Itu yang kayak bikin kasihan dan miris sih. Yang ada tuh mental dianya tuh kayak langsung makin down gitu loh, jadi kasihan gitu. Kalau kalian Mungkin dari kakak. Iya sama sih, kayak dia udah gak nemuin tempat aman dan nyaman di rumah, tapi ternyata di sekolah perlakuannya malah makin gak enak. Dan tadi juga kan Kak Elisa udah sharing ya kalau gak enakin banget kalau ditegur itu di depan banyak orang. Jadi kayak kasihan sih, miris banget di pendidikan di Indonesia ternyata masih hal yang kayak gitu. Bahkan selain ditegur, nadanya juga kurang enakin buat diterima gitu sih. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman, video tadi itu hanya satu kasus dari sekian banyak kasus di mana peserta didik itu merasa tidak nyaman atau tertekan gitu untuk mengikuti pembelajaran. Di mana hal ini disebabkan oleh guru yang menggunakan pendekatan behavioristik tadi sempat disinggung, di mana guru ini hanya menilai proses pembelajaran itu dari respon yang diberikan oleh peserta didik. Kalau dari video yang tadi kita lihat itu guru itu memarahi peserta didik itu karena melihat dia nggak fokus dalam pembelajaran, sehingga guru itu menilai perlakuan ini kurang baik gitulah, jadi makanya dimarahin. Nah iya benar banget tuh Kak, padahal kan tujuan pendidikan di Indonesia itu harusnya malah merangkul anak-anaknya juga kan. Dan kayak kita tuh harapannya Indonesia tuh bisa lebih oke lagi, lebih bagus lagi dengan salah satu hal-hal kecilnya bikin peserta didik tuh nyaman sama lingkungan sekolahnya, bukan malah dibikin rasa takut gak sih? Takutnya malah makin ngejauh, malah makin buyar deh. Pendidikannya kan itu sayang banget ya kalau hal itu bisa terjadi. benar-benar kan ada istilah ya kalau guru tuh orang tua kedua di sekolah gitu. Nah kalau misalkan itu tidak terrealisasikan dengan maksudnya peran itu sebenarnya nggak ada gitu di sekolah, apalagi dengan keadaan anak itu kayak gitu, makin kasihan gak sih anaknya kayak Nggak mendapatkan orang tua di sekolah. Iya, ketika di rumah dia mendapat perlakuan seperti itu, ketika di sekolah dia Malah lebih malah ya Pak. iya. Terus jadi kayak nggak punya tempat buat berkembang juga nggak sih? Oke. Oke, aku juga setuju banget sih sama pendapat yang udah disampaikan, karena memang seharusnya dengan tujuan pendidikan itu diberikan kan untuk
agar tuh kita semua bisa berkembang ya. Jadi untungnya ya di Indonesia tuh kita dibuatkan solusi baru, yaitu adanya teori humanistik. Dalam penerapannya tentunya itu kan sistem belajar kita tuh jadi lebih manusiawi gitu loh Kak. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya langsung aja kali ya kita bahas. Boleh. Nah, oke, untuk memulai pembahasan kita mengenai teori humanistik, di sini aku punya foto dari dua tokoh penting di dalam dunia pendidikan. Mungkin teman-teman bisa tebak ini foto siapa kalian. Ini foto yang pertama ini. Nah, kira-kira ini foto siapa? Aku tahu jawabannya. Oke, coba. Ini foto Abraham Maslow. Abraham Maslow. Benar ya. Oke, benar. Oke, foto yang kedua nih, ada yang bisa tebak nggak nih bapak-bapak lagi? Aku Siapa tuh? itu foto Charles Rogers. Charles Rogers, lihat ya. Oke, betul banget. Nah, kalau udah tahu nih dua tokoh tersebut itu siapa, kira-kira teman-teman juga tahu nggak sih peran dari mereka itu dalam dunia pendidikan apa? Aku tahu kalau misalkan Abraham Maslow ini yang mengemukakan kalau gimana sih hierarki kebutuhan manusia yang biasanya itu kita tuh tahu dari segitiga gitu kan, hierarki kebutuhan manusia itu apa aja. Nah itu dia kebutuhan yang ada itu dari dasar, kayak misal dari makan dan rasa aman sampai kebutuhan yang tertinggi manusia yaitu aktualisasi diri. Jadi kalau misalnya si kebutuhan dasarnya ini belum terpenuhi nih, nah nanti tuh selanjutnya manusia ini tuh akan susah untuk belajar secara optimal. Oke, kalau untuk aku ya, aku ingin jawab yang kedua. Sedangkan kalau Charles Rogers ini itu tokoh yang pernah bilang kalau guru tuh seharusnya cukup jadi fasilitator aja, jadi bukan tokoh buat yang jadi patokan anak-anak gitu loh. Iya, bukan untuk ngatur kontrol segala macam dari karakteristik siswa masing-masing kayak gitu. Jadi ketika di kelas guru tuh bisa membantu siswa dan benar-benar cuma pembantu alat, bukan alat sih, kayak ya pokoknya ya fasilitator aja gitu loh, bukan apapun ke guru, bukan cuma menerima atau suapin informasi dari guru aja, diharapinnya kayak gitu sih. Oh, berarti dari yang dari pembahasan jawaban dari teman-teman itu berarti sebenarnya tuh pendekatan atau teori humanistik ini tuh lebih kayak ke emosional dan motivasi internal siswa ya, kayak dalam belajar gitu. Iya benar-benar. Contohnya nih gini, kalau misalkan guru di kelas ada melihat anaknya gitu, siswanya misal lagi capek, lagi kayak diem aja gitu, lagi melamun gitu, ditanya kamu kenapa, kamu capek atau gimana gitu, kayak ada apa nih yang bikin kamu gak fokus, kayak gitu-gitu. Nah itu kan sebenarnya dari si gurunya ini udah terapin teori humanistik. Oke, contoh lainnya kayak sekarang nih kan kita pakainya kurikulum merdeka ya teman-teman. Nah dari situ kan siswa tuh dibebasin mau bikin project apa sesuai minat bakatnya mereka. Jadi dikasih kesempatan, dikasih wadah buat mereka mengeksplor, karena kan apalagi kayak kita Gen Z kenapa kayak gitu itu lebih senang kalau sesuai kemauan kita gitu loh. Jadi kan hal atau hasil dari kebebasan kita sama hasil yang emang udah ada disuruh ada patokan-patokan, hasilnya pasti beda kayak gitu. Oke, berarti teori humanistik ini ngajarin kita bahwasanya belajar itu bukan sekedar hafal materi ya, tapi untuk menemukan makna hidup gitu ya. Bener, kayak misalnya kayak teknologinya udah maju, kurikulumnya juga makin berkembang, itu tuh nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan antar siswa dan guru konteks emosionalnya, koneksi emosionalnya hilang tuh kan akhirnya belajarnya tuh nanti jadi sia-sia, bukan sia-sia sih, kosong gitu, nggak bermakna gitu. Ya makanya perlu banget nih buat kita sama-sama ubah cara pandang kita. Jadi kayak pendidikan tuh bukan cuma soal benar atau salah, bukan tentang pintar hasilnya bakal kayak gimana, tapi coba kita ubah sama-sama buat pendidikan tuh kita harus sama-sama tumbuh, kita sama-sama berkembang, kita sama-sama berusaha buat nikmatin proses-proses yang ada gitu sih. Bener sih, aku juga jujur sependapat banget ya sama jawaban dari teman-teman. Jadi buat guru
Yuk kita jadikan pembelajaran itu sebagai tempat untuk berkembang tanpa tekanan. Dan buat teman-teman yang mungkin yang ngerasa stres dalam pembelajaran, mungkin teman-teman itu bukan bukan gagal ya, tapi teman-teman mungkin belum menemukan aja cara belajar yang sesuai dengan diri teman-teman. Terima kasih udah dengerin Podcast 7. Belajar itu nggak harus stres. Ingat, belajar emang boleh serius. Tapi hati harus tetap waras. Sampai jumpa.